Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari anak-anak SMP Islam Al-Azhar tentang pendakian kemarin, pendusa kemarin ke Papandayan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Halo, perkenalkan nama aku Najma dari kelompok Y ini. Aku akan kasih pertanyaan bagi Mr. Yuni. Upaya apa yang Mr. Yuni lakukan ketika anaknya mencari saat mendaki? Sedangkan Mr. Yuni juga harus mengontrol semuanya agar tidak tertinggal. Jelaskan. Jadi memang sebelumnya saya dan guru-guru yang Miss Iba, Mr. Budi, Mr. Fatur, Miss Fadila, dan Miss Dinda memang sudah mengatur sedemikian rupa supaya anak-anak tetap berada di jalur yang benar dan tetap dikontrol oleh kami ya. Jadi memang urutan kelompok itu, kelompok yang jalan duluan itu kelompok satu itu kelompok saya sendiri ya, White Lily. Lalu selanjutnya ada kelompok siapa lagi itu saya lupa. Yang jelas kita sudah mengatur kelompok siapa yang duluan, terus selanjutnya dan siapa yang paling belakang ya. Dan kami juga para guru bertugas sebagai yang pertama di depan ada leader ya, leader atau navigator penunjuk jalan, itu saya leader di depan ya. Jadi yang memang kurang lebih sudah sedikit banyak mengetahui ya mengenai jalur pendakian ya. Dan di tengah itu ada Miss Fadila, Mr. Fatur, Miss Wida kebetulan megang P3 Pak. Dan ada Mr. Budi ya, Mr. Budi termasuk di tengah juga. Dan paling belakang itu sweeper itu yang istilahnya memastikan bahwa tidak ada anggota yang tertinggal ya. Sweeper itu ada Miss Iba dan Mr. Budi kalau nggak salah. Dan di depan itu saya megang HP ya, HP di belakang juga Miss Iba menggunakan HP. Jadi kita bisa komunikasi jarak jauh sambil memastikan anak-anak aman ya, aman, tidak ada yang tertinggal. Dan ini salah satu upaya saya supaya anak-anak itu kita tetap on time ya, tetap, maksudnya kita nggak buru-buru tapi kita pengen tidak terlalu lama berada di track gitu. Jadi khawatir anak-anak yang lain menunggu terlalu lama demi satu orang ini yang memang sudah drop banget dengan bawaannya ya. Jadi salah satu cara yang saya lakukan adalah saya tanya ke anaknya barangnya mau saya bawain apa enggak, tapi dengan syarat jika barangnya saya bawain kamu harus percepat jalannya gitu ya. Jadi dengan berkurang bebannya otomatis nanti kecepatan jalannya juga harus naik, harus lebih cepat. Nah, saya tantang seperti itu dan anak itu setuju. Baik, saya bawakan barangnya supaya nanti anak-anak di depan itu nggak nunggu terlalu lama ya. Jadi ketika anak-anak di depan yang fisiknya masih oke ya, dia sering latihan di rumah, menunggu temennya yang terlalu lama, ini lama-lama yang di atas yang fisiknya oke ini bisa drop juga gitu ya. Jadi salah satu cara yang saya lakukan adalah membantu membawakan bebannya, tapi dengan catatan harus lebih cepat jalannya itu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih jawaban dari saya. Pas turun juga saya lihat ada beberapa anak yang memang dari cara jalannya kelihatan sih, dari cara turunnya itu kelihatan bahwa mereka sudah istilahnya sudah gonta ya, sudah sangat-sangat lelah, apalagi habis muncak ke hutan mati ya, terutama yang habis muncak ke hutan mati itu ada beberapa anak. Dan saya juga minta tolong ke Bang Iki itu sebagai porter untuk bawain beberapa bawaan anak-anak yang memang sudah gontai banget. Jadi ketika mereka sudah lelah banget terus dipaksakan untuk turun itu sangat berbahaya sekali ya, apalagi dengan bawa beban yang mereka bawa gitu ya. Sebenarnya nggak berat, cuman karena memang sudah lelah sekali ya, jadi begitu di ngelangkah untuk turun tuh kalau dengan keadaan yang sangat lelah itu sangat berbahaya ya. Jadi bisa ada cedera ankle atau salah napak itu ke keseleo, dan kalau udah keseleo itu udah susah, udah nggak bisa, udah kemungkinan besar sudah nggak bisa lanjut. Kalaupun bisa lanjut itu akan lama sekali, memakan waktu yang lama sekali. Jadi sebelum cedera itu terjadi, saya perhatiin anak-anak yang memang sudah lelah sekali ya, dan saya tawarkan untuk membawakan barang mereka. Saya juga minta tolong Bang Iki sebagai porter buat bawain barang anak yang memang sudah terlihat sangat lemah sekali. Ya mungkin itu aja jawaban dari saya, semoga menjawab ya anak-anak. Sampai ketemu di grid selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Fadila. Saya adalah mentor dari kelompok Verbena yang beranggotakan Nadine sebagai ketua, Fior, Kia, Alin, Aki, dan Azam. Miss Fadila akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Miss Fadila. Menurut Miss dan Mister, apakah kalian sudah bisa menahan ego, emosi, dan bersikap dewasa selama di Papandayan? Menurut pandangan saya masih egois terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya ingin lebih mementingkan kepentingan kalian daripada saya. Lalu selanjutnya, apakah saya sudah menjadi kepribadian yang dewasa? Saya sebenarnya semaksimal mungkin menjadi lebih dewasa, namun ternyata saya masih membutuhkan bantuan dan nasihat dari seluruh pihak. Maka dari itu saya mengartikan dewasa dengan dua hal. Pertama, dewasa dalam artian terhadap diri sendiri, dan dewasa dalam keadaan di sekitar saya. Jadi egois dan sudah dewasa atau tidaknya itu tergantung tanggapan kalian ya teman-teman. Kalian boleh menilai apakah Miss Fadila masih menjadi orang yang egois dan belum dewasa. Untuk Miss Fadila, bagaimana cara Miss Fadila mengatur kelompoknya, sedangkan Miss Fadila juga mau mengatur kelompok lain? Tidak ada tips and trick bagaimana cara mengontrol kelompok Miss Fadila dengan kelompok lain. Tidak. Untuk kelompok Miss Fadila briefing untuk bagaimana caranya mereka mengontrol diri sendiri dan juga mengontrol teman-temannya agar bisa saling melihat, saling perhatian, dan saling membantu. Nah, untuk mengontrol kelompok lain, Miss Fadila tidak beranggapan bahwa Miss Fadila mengontrol kelompok lain, tidak. Karena semua kelompok adalah tanggung jawab dari guru-guru termasuk Miss Fadila juga. Jadi, sebisa mungkin Miss Fadila bantu kelompok yang lain. Jadi tidak ada perbedaan ya antara kelompok Miss Fadila dan kelompok lain karena kita bersama-sama walaupun kelompoknya berbeda. Oke, itu saja ya dari Miss Fadila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Miss Iba dari guru SMP Islam Makassar. Di sini saya akan answer my student question, especially about perjusa di Papandayan. Okay, the question is, Bagaimana cara Miss Iba mengatur anak-anak murid yang bisa diatur saat berpisah kembali? okay, let me think first. First thing first, I will say nicely to them, and then if they do what I want, I would say thank you so much for helping me. And if they don't want to, okay, that is okay. I will not ask anything from them, and then just let be gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. And then the next question is jelas. Menurut Miss dan Mister, apakah kalian sudah bisa menahan ego, emosi, dan bersikap dewasa selama di Papandayan? You can ask the other teachers what is ego, what is grown up, what is adult. Kita bisa mengurus diri sendiri, tidak perlu bantuan. Kalau sudah bersikap dewasa, sudah tahu bagaimana cara mengatasi ego itu sendiri. Dan juga akan lebih baik ego itu kita hadapi sendiri. Kita tahu kemampuan kita sendiri di mana, kita tahu batasan kita di mana. Kalau kita bisa mengerjakan itu sendiri, ya we can do it by self. Ya, do not ask help or bahkan menjadi semacam ngerepotin orang lain. Ya, dewasa itu adalah belajar tahu dan juga mengetahui kemampuan diri sendiri di mana dan tidak akan merepotkan orang lain, khususnya ketika berada di tempat itu survival ya guys. So kalau menurut aku, saya nggak bisa bilang saya mampu atau tidak, tapi tanyakan saja sama yang lain apakah saya mampu mengontrol ego. Mungkin kalian punya jawabannya sendiri. Thank you guys for question. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari siswa-siswi terkait dengan perjusa yang diadakan ke Papandayan. Pertanyaannya adalah, Apa pendapat Mister Fatur mengenai program perjusa akhir-akhir ini? Berikan tanggapan positif serta negatif. kalau dari segi positifnya jelas banyak banget ya. Pertama mungkin saya pikir sekitar 90% dari kita itu adalah pengalaman pertama kita bisa mendaki ke sebuah gunung ya.
walaupun mungkin nggak terlalu tinggi, tapi seenggaknya itu pengalaman yang saya pikir sangat berkesan untuk pertama kalinya kita bisa naik. Yang kedua mungkin kita bisa belajar untuk mencintai alam beserta dengan keindahannya, walaupun alam itu nggak sebaik yang kita kira ya. Maksudnya kita diterpa oleh cuaca yang sangat dingin, lalu matahari juga yang sangat terik pada saat siang, dan juga mungkin juga ada teman-teman yang nafasnya sesak karena bau belerang, lalu perjalanan yang sebenarnya nggak terlalu curam, cuma cukup menantang lah ya. Tapi pada akhirnya semua itu terbayar ketika kita bisa menikmati keindahan dari Gunung Papandayan itu sendiri, khususnya ketika sunrise ya. Sunrise itu luar biasa bagus. Terus positif yang ketiga mungkin sedikit banyak teman-teman ngerasain bahwa tidur di kasur yang empuk ya, makan makanan sehat bergizi yang hangat, dan kenyamanan-kenyamanan yang ada di rumah itu ternyata betapa luar biasa nikmat yang kita terima gitu. Sedangkan di gunung kita harus tidur beralaskan sleeping bag ya, mana dengan cuaca yang sangat dingin ya, nggak nyaman sama sekali. Di situ sedikit banyak mengajarkan kita bagaimana cara untuk bersyukur. Nah, sedangkan mungkin masih banyak ya positif lain, cuma 3 itu aja yang saya highlight. Sedangkan negatifnya mungkin ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama menurut saya yang paling signifikan adalah keberadaan warung ya. Walaupun secara umum cukup memudahkan, khususnya ketika kita butuh air ya, air minum. Walaupun harganya lumayan mahal, tapi seenggaknya itu membantu. Tapi kalau saya lihat, dengan keberadaan warung ini jadi semacam jalan pintas nih buat teman-teman yang ngerasa punya banyak uang. Ngapain gue capek-capek masak, capek-capek nungguin buat masak nasi segala macam, gue beli mie di warung aja lah gitu. Nah, keberadaan warung ini saya pikir cukup signifikan dalam mengurangi kemandirian teman-teman ya, yang harusnya kita belajar survive di sana, tapi karena adanya warung, teman-teman jadi banyak yang menggampangkan. Poin kedua adalah kalau saya lihat karena cuaca yang begitu dingin di saat malam hari, jadi kegiatan yang harusnya bisa kita laksanakan ya, perjusa dan segala macam itu jadi agak terkendala karena memang dari gurunya, dari siswanya semua kerap dengan udara yang bahkan kata bapak penjaga itu menyentuh 3 derajat Celcius ya, bayangin aja itu. Jadi memang mungkin next time harus direncanakan dengan lebih matang ya, bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan sebelum suhunya mencapai titik yang luar biasa rendah. Lalu yang ketiga mungkin kalau saya lihat sekilas masih belum cukup kompak ya untuk teman-teman siswa-siswi dan guru-guru juga. Masih banyak yang ketika lapar, ketika capek, akhirnya egonya yang dimenangkan sehingga kekompakannya itu belum terasa. Cuma saya pikir itu adalah proses ya yang nggak bisa dicapai dalam sekali kegiatan. Tapi mudah-mudahan Papandayan menjadi trigger ya, menjadi pemicu agar teman-teman dapat lebih kompak, lebih saling memahami, dan juga bisa menghilangkan ego masing-masing ya, demi kepentingan bersama. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang sempurna, maka program pilot project kita yang ke Papandayan ini menurut saya masih banyak evaluasi yang perlu dilaksanakan, tapi bukan berarti kita bisa bilang ini gagal ya. Karena alhamdulillah berjalan dengan cukup sukses, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih siap ya dalam menjalankan perjusa sekaligus menjelajah alam di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mentor dari kelompok Stevia akan menjawab pertanyaan dari kelompok Stevia. Halo, perkenalkan nama aku Sabrina. Aku Suci. Kami dari kelompok Stevia. Kami ingin mengasih pertanyaan ke Miss Dinda. Oke, upaya apa yang telah Miss Dinda lakukan untuk mengontrol anak-anak agar sholat tepat waktu? Kita mulai
persiapan sebelum ke Pepadaian. Itu anak-anak sudah dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana cara sholat ketika sedang safar, yaitu dengan melaksanakan sholat secara jamak dan qashar. Dan kemudian ketika sampai di Pepadaian, kita melaksanakan sholat secara fleksibel, tapi tetap diarahkan untuk tetap sholat sesuai dengan waktunya. Seperti ketika sampai, kita langsung sholat jamak zuhur dan asar. Kemudian ketika di atas, setelah mendirikan tenda, kita juga langsung melaksanakan sholat jamak isya dan maghrib. Begitupun ketika sholat subuh. Alhamdulillah ketika di Pepadaian itu terdapat satu musholah kecil yang dapat dipakai untuk sholat bagi para pendaki, itu termasuk kita. Namun ada beberapa siswa dan guru yang tidak kuat dingin, maka mereka juga bisa melaksanakan sholat dengan tayamum sebelumnya dan melaksanakan sholat di dalam tenda. Dan itu juga diperbolehkan dalam Islam. Ya, kurang lebih seperti itu cara atau upaya kita dalam menjaga atau mengontrol anak-anak agar tetap sholat tepat waktu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang pertama, Menurut Miss dan Mister, apakah kalian sudah bisa menahan ego, emosi, dan bersikap dewasa selama di Pepadaian? ya jawabannya adalah sudah. Kalian bisa lihat sendiri selama prosesnya di sana, tidak ada satupun guru-guru yang mementingkan dirinya sendiri. Semuanya itu mengurusi kalian, bahkan kalian yang diutamakan di sana, dari mulai proses berangkat sampai balik lagi dari Pepadaian. Pertanyaan kedua, kita berdua dari kelompok ini kita bakal ngasih soal buat Mr. Budi. Bagaimana cara Mr. Budi mengontrol emosinya selama di Pepadaian? Dan bagaimana cara Mr. Budi menjaga kelompoknya di saat kita lagi di Pepadaian? cara kontrol emosinya adalah ya dibawa santai aja dan menikmati prosesnya selama di sana. Jadi ngapain dibawa emosi segala. Untuk mengawasi kelompok itu saya minta bantuan ketua kelompoknya agar bisa mengontrol dan membantu mengawasi anggota-anggota kelompoknya. Jadi saya tidak bekerja sendiri di sana. Jadi setiap ketua kelompok dan anggota-anggotanya memiliki peran masing-masing. Jadi bagi peran agar semua bisa terkontrol dan berlangsung sesuai dengan rencana. Oke, itu aja yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Ismayanti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari anak-anak. Pertanyaannya, nomor 1. Menurut Miss dan Mister, apakah kalian sudah bisa menahan ego, emosi, dan bersikap dewasa selama di Pepadaian? Menurut saya, diri saya sudah cukup bisa menahan ego, emosi, dan bersikap dewasa selama di Pepadaian. Walaupun ketika sampai sana saya menggunakan ojek, mohon maaf, tetapi saya bertanggung jawab penuh atas tugas saya sebagai P3K. Jadi ketika ada peserta perjalanan Pepadaian yang membutuhkan obat, saya siap sedia menyediakan P3K. Lalu saya juga membantu untuk mendirikan dan membereskan tenda yang sudah saya dan teman-teman gunakan. Lalu yang kedua, Bagaimana cara Miss Wida mengatasi jika ada kelompok yang membutuhkan P3K sedangkan Miss Wida jauh dari kelompok tersebut? bagaimana caranya? Caranya adalah saya akan menunggu peserta yang membutuhkan P3K di pos yang saya istirahat. Jadi saya tidak melanjutkan perjalanan, tapi saya menunggu mereka. Lalu ketika mereka sampai bertemu dengan saya tanya apa yang mereka butuhkan dari P3K. Misalnya mereka terluka, kebeset nih kulitnya. Saya akan menyuruh untuk membersihkannya, lalu memberikan betadine dan plester. Kalau misalnya mereka merasa kakinya terkilir atau pegal, saya akan memberikan hot and cream. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.